Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahdan Muhammad Naza, NRP 24 2020 047 dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi di dalam perencanaan dan pembangunan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang pasti berhubungan satu sama lainnya, terutama terhadap manusia lainnya juga. Yang pertama adalah peran komunikasi dalam perencanaan. Mengapa komunikasi? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, USA, menyimpulkan bahwa komunikasi sebagai inti dari kemampuan bersosialisasi merupakan skill yang penting dalam mencapai kesuksesan. Lalu, apa itu perencanaan pembangunan? Perencanaan pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat melalui serangkaian program yang disusun untuk masa yang akan datang. Lalu ada apa saja sih proses perencanaan pembangunan itu? Yang pertama, proses mengalokasikan sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah suatu usaha yang dilakukan perencana dalam melakukan kegiatannya. Lalu ada dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai target khalayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi. Selanjutnya, jika kita ingin merencanakan sesuatu, pasti kita membutuhkan sebuah strategi. Yang pertama adalah menetapkan komunikator. Jadi kita harus menetapkan komunikator kita, lawan bicara kita siapa, untuk memperoleh komunikasi yang baik. Lalu ada menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, yaitu menetapkan target sasaran. Maksudnya kita harus menetapkan target kita untuk mendapatkan suatu alasan yang baik agar kita dapat mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, menyusun pesan. Menyusun pesan artinya kita harus menyusun pesan-pesan yang akan kita komunikasikan terhadap komunikator kita agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman antara komunikator dan juga kita yang sebagai komunikasi. Lalu ada memilih media dan saluran komunikasi. Bisa kita ketahui bahwa di zaman sekarang komunikasi bisa dilakukan baik jarak dekat maupun jarak jauh. Mungkin salah satunya kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh menggunakan handphone atau alat gawai lainnya seperti laptop, komputer, dan lainnya. Lalu ada efek komunikasi. Apa yang diharapkan? Kita harus mendapatkan efek atau impact yang kita dapatkan dari komunikator kita supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan juga. Lanjut, tantangan komunikasi dalam pembangunan. Paulo Revalopoulos, seorang senior konsultan di Bank Dunia yang berkedudukan di New York, mengakui bahwa Bank Dunia sudah banyak membuat program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia dengan mengedepankan pendekatan ekonomi. Tetapi ketika program-program tersebut banyak mengalami kegagalan, maka keluhan pertama yang para pengambil keputusan adalah faktor komunikasi. Mengapa demikian? Mungkin disebabkan karena komunikasi yang tidak jelas atau sesuatu komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak relevan untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan komunikasi yang baik agar semua bisa tercapai dengan baik. Lanjut, komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi ditempatkan dan fungsinya bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, memberi informasi, mempengaruhi, atau mengubah perilaku, melainkan komunikasi juga berfungsi mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, memahami, memberdayakan, dan membangun konsensus. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi bukan hanya untuk bisa memberikan informasi, tapi juga bisa mengeksplorasi lebih dalam dan juga bisa mengetahui apapun yang kita inginkan, dan juga untuk menjalin sebuah hal yang diinginkan dengan komunikator. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.